Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Patri dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang bangun geometri datar. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang pengertian bangun geometri datar. Bangun geometri datar adalah objek dua dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan sudut. Studi tentang bangun geometri datar melibatkan pengenalan analisis dan pemahaman terhadap sifat-sifat dasar dan hubungan antara elemen-elemen geometri dasar. Latar belakang bangun geometri datar terletak pada pengembangan matematika yang bermula sejak zaman kuno. Bangsa Mesir kuno dan bangsa Yunani kuno adalah dua peradaban yang telah membuat kontribusi penting dalam pengembangan geometri. Beberapa tokoh terkenal dalam sejarah geometri termasuk Euclid, Pythagoras, dan Archimedes. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui tentang unsur dan sifat bangun geometri segitiga, segi empat, dan lingkaran. Yang pertama itu ada segitiga. Segitiga adalah bangunan geometri yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Sudut-sudut dalam segitiga jumlahnya selalu 180 derajat. Titik segitiganya memiliki beberapa jenis berdasarkan panjang, sisi, dan besar sudutnya. Antara lain, yang pertama itu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, ada juga segitiga siku-siku. Berdasarkan panjang segitiga yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Selanjutnya yaitu segitiga memiliki unsur dan sifat. Yang pertama itu pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Selanjutnya kedua ada unsur. Yang pertama itu sisi, berupa ruas garis yang berbentuk segitiga, adalah batas yang membedakan bagian dalam dengan bagian luar. Kemudian yang kedua, titik sudut adalah perpotongan antara dua ruas garis atau pertemuan ujung-ujung ruas garis. Ketiga, titik puncak suatu segitiga adalah titik sudut yang berhadapan dengan alas dari segitiga tersebut. Kemudian ada sifat. Yang pertama yaitu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kedua, jumlah sudut adalah 180 derajat. Ketiga, klasifikasikan berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kemudian yang kelima, segitiga memiliki sifat bahwa jumlah panjang dua sisinya harus lebih besar dari panjang sisi yang tersisa. Selanjutnya kita masuk ke segi empat. Segi empat adalah bangun geometri yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan sudut-sudut di dalamnya jumlahnya selalu 90 derajat, seperti contoh pada gambar di bawah. Kemudian, segi empat memiliki unsur dan sifat. Segi empat yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku. Adapun unsurnya yaitu yang pertama memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kemudian sifatnya memiliki sisi-sisi yang sama panjang, memiliki diagonal yang sama panjang atau keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus, serta membaginya menjadi 2 bagian sama panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat. Memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sumbu simetri putar.
Selanjutnya kita masuk ke lingkaran. Lingkaran adalah bangun geometri yang terbentuk oleh himpunan semua titik dalam bidang yang memiliki jarak yang sama dari satu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Jarak antara pusat lingkaran dan titik-titik pada lingkaran disebut jari-jari, seperti contohnya pada gambar di samping. Lingkaran juga memiliki unsur dan sifat. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Adapun unsurnya yaitu yang pertama titik pusat, kedua jari-jari, ketiga diameter, keempat busur lingkaran, kelima tali busur, keenam juring, dan ketujuh lingkaran tembereng, dan kedelapan apotema. Kemudian lingkaran juga memiliki sifat. Yang pertama itu hanya terdiri dari satu sisi. Kedua, tidak mempunyai titik sudut. Ketiga, mempunyai simetri lipat yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Kemudian keempat, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Unsur bangun geometri datar. Yang pertama itu ada titik. Titik adalah unsur terkecil dalam geometri. Ia tidak memiliki dimensi, hanya memiliki posisi dalam ruang. Kemudian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang membentuk suatu jalur lurus yang tidak berujung. Ketiga, sudut. Sudut terbentuk oleh dua garis yang saling berpotongan pada satu titik yang disebut titik sudut. Kemudian yang keempat ada bidang. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Kemudian ruang. Ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Selanjutnya yaitu ada sifat bangun geometri datar. Yang pertama itu sifat simetri. Beberapa bangun geometri datar memiliki sifat simetri, di mana mereka dapat dilipat atau diputar dengan cara tertentu sehingga tampak sama persis. Kemudian yang kedua, sifat kongruensi. Dua bangun dikatakan kongruen jika mereka memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian yang ketiga, sifat perbandingan. Dalam geometri datar, perbandingan sering digunakan untuk membandingkan ukuran dan proporsi antara unsur-unsur geometri seperti sisi, sudut, dan luas bangun. Kemudian keempat, sifat transformasi. Transformasi seperti translasi, refleksi, dan rotasi dapat digunakan untuk mengubah atau memindahkan bangun geometri tanpa mengubah bentuk aslinya. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa unsur dan sifat bangun geometri datar segitiga adalah bangun geometri yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Sudut-sudut dalam segitiga jumlahnya selalu 180 derajat. Segi 4 adalah bangun geometri yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan sudut-sudut dalamnya jumlahnya selalu 90 derajat. Lingkaran adalah bangun geometri yang terbentuk oleh himpunan semua titik dalam bidang yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Unsur bangun geometri yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Sifat bangun geometri yaitu sifat simetri, sifat kongruensi, sifat perbandingan, dan sifat transformasi. Itulah penjelasan saya mengenai bangun geometri datar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.